perajin itu Saya bisa menawarkan masak model ini, yang bisa sudah masak biasa itu ya. mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, ya tinggal jualan. Secara nggak Acara langsung aku tuh selanjutnya belajar Teras UMKM gimana sih bersama cara Pro makeup 4 yang benar RRI dari Palembang. kepentingan aku tersebut, Kak. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudulur, balik lagi kita di program acara kita di pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita ada di Teras UMKM. Bersama dengan para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang, kita bakal membahas tentang usaha dan juga tentang konsisten dari usaha ini sendiri. Dan kali ini, hari ini di hari Minggu, Cik Mita bersama dengan owner dari toko Mie Ali, ada Kak Deo Putra Fajar yang akan membahas tentang rahasia lezat toko Mie Ali, perpaduan rasa dan juga konsisten usaha. Langsung saja pendengar, Mita ingatkan bahwasannya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital serta di frekuensi 88,4 FM. Dan langsung kita akan berkenalan bersama Kak Deo Putra Fajar selaku owner dari toko Mie Ali. Selamat siang Kak Deo. Siang, Mbak. Oke, Kak Deo ini owner dari toko Mie Ali. Iya, betul. Owner tunggal? Enggak, salah satunya. Salah satu Iya. owner. Oke. Kak Deo sendiri mungkin boleh berkenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang biar teman-teman di rumah yang lagi mendengarkan siaran ini bisa tahu nih tentang Kak Deo. Mungkin dari latar belakang atau mungkin dari usaha ini di mana tempatnya? Silakan Kak Deo. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Deo. Kebetulan aku salah satu owner dari toko Mie Ali. Sebenarnya kita tuh yang punya berempat. Ya, tiga-tiganya lagi nggak ada di Palembang semua. Jadi kebetulan saya yang wakilin. Kalau latar belakang toko itu sih kita tuh justru bukan jual mie dulu awalnya, Mbak. Oke. Kita tuh dulu waktu kita tamat kuliah sekitar tahun 2020 kita itu open PO dulu, open PO kayak nasi Hainan sama ayam char siu Oke. awalnya. Jadi kita open PO ya selama kurang lebih hampir 1 tahun. Nah baru di tahun 2002 baru kita buka tempat gitu. Kita buka itu sekitar pertengahan awal tahun. Nah tapi justru konsepnya berubah, nggak lagi fokus ke nasi Hainan. Justru kita buka untuk kayak sarapan dulunya. Cuman mie sama dimsum. Nah 2022 baru sekarang gitu kita baru reopening lagi lah. Oke. Bahasanya itu kita renovasi. Sekarang toko kita itu ada di Jalan Inspektur Marzuki nomor 3302. Masuknya itu dari Hotel Amaris dekatnya. Iya. Ya deretan itu sih, nggak terlalu jauh. Gitu. Oke, jadi awalnya memang bukan jualan mie justru Bukan, ya. iya. Kalau boleh tahu sebelum namanya jadi toko Mie Ali, namanya apa nih, Dulu Kak Deo? namanya Kongsian namanya. Oh, karena berempat tadi. Berempat. Itu teman-teman kuliah Iya, semuanya. teman SMA. Teman SMA. Iya. Oke, jadi sampai dengan saat ini reopening toko Mie Ali ini masih tetap berempat dengan branding baru toko Mie Iya, Ali toko dan Mie Ali. jualan mie serta ada beberapa menu lain juga ya. Betul, Kayak dimsum. dimsum dan segala macamnya itu. Oke, berarti ini kan berempat nih, Kak Deo. Berarti dalam hal ini kan Kak Deo salah satu ownernya, berempat rame-rame dari teman-teman SMA, open PO. Ini kalau Mita boleh tahu sebelumnya ini cowok-cowok semua Iya, kah? cowok semua. Cowok-cowok semua. Iya. Kenapa terpikiran bikin usaha bareng Kak Deo? Jadi awalnya kan kita tamat kuliah. Sebenarnya kita dulu berdua dulu, Mbak, awalnya. Ada teman aku namanya Adit. Jadi kita dulu berdua karena kan tamat kuliah udah zaman Covid ya kalau nggak salah waktu Iya. itu. Ya kita bingung mau kerja apa kan. Soalnya susah pada saat itu nyari kerja. Yalah kita sambilan jualan nasi ayam awalnya gitu. Oke. Nah, sisa 2 teman ini aku ajakin nih,
kayak rencananya tahun depan mau buka toko. Nah, kebetulan teman SMA itu deket sih sebenarnya. Dan juga mereka tuh sering ikut PO. Oke, Iya, ikut dari PO, pembeli dari ya. pembeli. Tapi emang teman deket SMA semuanya Oke. itu. Jadi akhirnya waktu Kak Dio bilang pengen buka toko, yang dua tadi yang sering beli malah ikut join. Iya, Oke. Berarti memang bener-bener cowok-cowok yang berpikiran mau kerja apa nih setelah tamat kuliah di zaman setelah COVID itu iya. kayak 2000 Itu, pada masa COVID pada masa sih. COVID yang new normal, Iya. semuanya keluar tapi boleh pakai masker, tapi tetap masih dibatas-batasin seperti Iya, itu ya Kak Dio. betul. Oke, buka toko dan ini berarti pindah tempat kah atau Oh di enggak, renov sebenarnya Kak? kita tuh kayak komplek gitu sih Ah, tempatnya. heeh. Jadi dulu waktu awal-awal buka kita tuh agak di ujung kan, nggak kelihatan. Nah sekarang kita udah pindah ke tengah, jadi kita renovasi di situ sekarang. Jadi tahun 2025 kita baru 2000 pindah geser tempat sih, nggak pindah. nggak terlalu jauh Iya, dari nggak tempat terlalu yang lama. Jadi di satu kompleks, satu kawasan. jadi pelanggan-pelanggan yang lama di tempat yang lama itu tetap tahu ya, Tahu ya, tetap karena di satu geser, areal kan, iya. satu area. Kenapa malah beralih nih Kak Dio dari jualan ayam jadi terpikir malah buka dengan brand atau reopening dengan brand Toko Mi Ali, geser tempat, renov, ganti brand Toko Mi Ali. Nggak ganti brand sih. Oh, yang waktu pertama udah Jadi Toko Mi Ali. Iya, udah Toko Mi Ali. Di saat kita udah mau buka toko, Udah nama iya, Toko Mi udah Ali. Toko Mi Ali. Oke. Kenapa berpindah dari jualan Nasi. nasi ayam ke mie nih? Karena kalau nasi ini ya pasarannya tuh kurang luas kan nggak semua orang tahu dengan nasi Hainan kan. Itu sih. Kalau mie kan semua orang tahu kan mie ayam gimana kan. Oke, jadi gara-gara itu ya. Jadi Iya. terus juga mie ayam juga kayaknya untuk anak-anak kampus, mahasiswa nongkrong santai ya makannya mie gitu kan. Kalau di tempat kita justru nggak kebanyakan mahasiswa sih. Oh, oke. Rata-rata udah dewasa semua sih. Tempat kita ya. Heeh. Rata-rata gitu sih. Tempat orang-orang kerja Iya, betul. Heeh. berpindah ya karena dari kantor ke Toko Mi Ali. Iya. Karena memang dari konsep bangunan sendiri kalau kita lihat di media sosial tuh homey banget. Iya. Ya Kak Dio, itu konsepnya ketemunya konsep seperti sekarang itu gimana Kak Dio? Itu Kak Dio sendirian atau dengan campur tangan 4 teman-teman tadi nih untuk konsepnya Kalau yang konsep santai gitu? Awal itu kan aku sering ke Jakarta kan, Mhm. keliling lihat-lihat tempat sama ya dari Instagram lah kemarin kan lihat tempat. Kebetulan sih memang aku bisa masaknya itu Chinese food doang. Jadi buat konsepnya kurang lebih ya kayak ngarah-ngarahin ke Hong Kong Street gitu sih kayak gitulah. Oke, berarti memang konsepnya dipikirkan sendiri ya, karena Iya. sering lihat juga di tempat-tempat lain seperti itu. Jadi akhirnya jualan mie dan juga banyak jualan-jualan lain juga ya Kak ya, selain mie. Ada apa aja kalau di Toko Ali? Kalau Dimsum. dimsum, kopi, nasi udah ada sih nasi, ada martabak manis. Oke. Kalau martabak manis itu kita tuh kerjasama sama teman aku juga, tapi lain brand. Oh, seperti Gitu. itu. Jadi itu berarti menu-menu yang disediakan juga sudah banyak ya Kak ya Iya, di udah Toko banyak. Mi Ali sendiri. Berarti memang di situ kayaknya tempat-tempat orang yang bekerja dari mana saja, kopi ada, Iya. mau mie ada, nasi juga ada di Toko Mi Ali. Nah sejauh ini kan kalau kata Kak Deo tadi target pasarnya sebenarnya mahasiswa malah kurang ya, Iya. banyak orang-orang yang bekerja datang ke sana. Nah kalau dari segi presentase perpindahan tempat nih Kak Deo, dari tempat yang lama ke tempat yang baru, lebih rame di tempat yang baru atau di lama? Yang nih? baru. Yang baru. Iya. Kalau- Terus kalau di tempat lama kan agak disudutkan Mbak ya. Terus juga kita tuh udah pindah ke tempat yang baru tuh yang emang di tengah, Oke. yang memang betul kelihatan dan udah kita tambah kayak neon box lebih gede kan di atas bangunannya. Itu sih emang lebih kelihatan. Lebih kelihatan memang. Jadi teman-teman tuh gampang carinya Iya, ya. betul. Strategis lah Iya. kalau kata budak-budak zaman sekarang tuh. Strategis untuk didatangi. Nah, tapi Kak Deo itu kan waktu perpindahan dari tempat lama ke tempat baru, apa kata konsumen-konsumen Kak Deo tentang tempat baru ini? Ya bener sih kalau kata Feedbacknya. tempatnya lebih homey dan lebih luas, lebih dingin, lebih nyaman lah.
Oke, gitu. lebih nyaman, lebih luas juga ya. Iya. Jadi enak kalau kumpul-kumpul ramean dikit masih bisa nih tempatnya. Nah, berarti kan di sini Kak Deo tadi bilang kalau Kak Deo ini spesialis masakan Chinese juga. Iya. Pintarnya di masakan Chinese. Berarti kan ini dengan konsep Chinese, Kak Deo bikin mie, terus juga ada nasi, ada kopi juga Iya. di sana. Kalau untuk rasa sendiri Kak Deo, perlu apa ya kata orang-orang tuh trial and error dah sih untuk nemu ke resep yang sekarang? Pasti Mbak. Berapa lama tuh trial and error-nya? Kan kita open PO itu dari tahun 2020. Mhm. Nah, kita jualan di 2022. Maksudnya udah jadi toko ya. Iya, heeh. Terus sekitar untuk mie ayam kita hampir 1 tahun lah kita riset untuk rasanya. Karena kan kita dulu tuh open PO nasi memang kita sekaligus buat mie ayam juga, tapi teman-teman tuh cuma datang ke rumah cobain Oke, kayak gitu. dikasih tester ya. Tester gimana kan. Mm-mm. Oke, jadi itu lumayan lama berarti Kak Deo waktunya ya Iya. untuk cari-cari rasa ya. Perbedaan mie ayam yang ada di toko mie Ali sama mie yang ada di luar, Kak Deo bisa mendeskripsikan nggak sih? Biasanya kan teman-teman nih suka tanya kalau datang, Kak ini bedanya dengan mie yang lain apa nih? Gitu. Mungkin Kak Deo bisa mendeskripsikan itu perbedaannya. Aduh bingung kok Mbak. Bingung ya? Padahal Kak Deo yang masak Bingung. untuk pertama. Bingung. Kalau Dari sih segi kalau mie-nya deh. kalau mie sih lebih kenyal pasti. Terus kita itu yang best seller ataupun yang sering direkomendasi itu justru bukan mie ayamnya, Oke, apa tapi tuh? yang mie tumis atau pangsit tumis. Oh, oke. Itu yang jadi best Itu seller. yang best seller sekarang. Jadi kalau mie ayam ya itu ya tetap ada yang pesan, tapi lebih ramean pangsit tumis sama mie tumis. Oke. Memang itu menu yang jadi best seller di Iya. sana, Kak ya? Mm-mm. Aha. Justru itu menu baru, justru itu yang lebih best seller. Wow. Menu baru dan itu yang lebih best seller. Itu sama, itu Kak Deo juga yang cari Iya. resepnya. Iya. Oke, boleh. Jadi memang kalau kita makan mie tumis sama kayak yang kata Kak Deo tadi menu baru tapi lebih best seller itu kan berarti dia ada perpaduan bumbu ya Iya, di dalamnya betul. yang membuat orang-orang menjadi lebih tertarik. Kalau mie ayam kan mungkin biasa dapat di luar, Iya. tapi ini spesialisnya di toko mie Ali sendiri. Nah, cak mana sih Kak Deo ngelaku ke perpaduan bumbu dan bahan tuh sehingga memang menciptakan rasa yang khas toko mie Ali. Biasanya kan kita nih, pas lama kan sama bae, dak nginggal kekesan cek tuh nah Kak Deo. Mungkin ada bahan-bahan tertentu kah yang Kak Deo pakai di dalam mie tumisnya ini atau mungkin Kalau- biasa aja nih sama tapi memang beda yang bikin aja gitu. Nggak, kalau untuk produk sebenarnya Mbak, kita tuh jualannya itu sama semua. Base-nya tuh sama, tapi mungkin ada tambahan bumbu. Kayak mie kan itu basicnya mie tumis itu pakai mie ayam basicnya. Tapi ditumis. Kalau pangsit tumis ya tetap yang pangsit yang untuk mie itu kita tumis juga. Nah, Oke. perbedaannya itu di bumbunya memang. Jadi kita itu chili oilnya tuh beda. Oke. Jadi di saat tumis tuh ada wangi sama rasa yang mungkin khas lah di toko Ali gitu. Oke, berbeda dari yang lain ya Iya. pastinya Kak ya. Yang bikin wong-wong tadi, yang pekerja-pekerja tadi, kayak kita pekerja kantoran tuh dateng lagi, cek itu Karena naik. chili oil kita kan ada kayak kita tambah bumbu lagi lah biar lebih wangi sama ada rasa gurihnya lagi lah. Benar-benar. Jadi tidak sama dengan yang lain ya, betul. Kak Ali ini, Kak Deo di sini. Nah, berarti kan di sini harus ada konsisten rasa nih, Kak Deo. Iya. Untuk saat ini berarti kalau di toko mie Ali yang masak masih Kak Deo sendiri atau Enggak, sudah ada head chefnya? Udah nggak lagi, aku Oke. kerja soalnya. Oh, oke. Kita berempat kerja semua soalnya. Oh, jadi kayak autopilot gitu ya usahanya. Ya, Jadi ada yang alhamdulillah udah, iya. alhamdulillahnya ya. Itu berarti sudah ada yang diajarkan untuk Udah resep-resepnya Kak ya. Oke. Tapi masih tetap datang kan kayak Masih. ngontrol gitu malam. Tiap hari pasti datang. Tiap hari pasti datang. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Deo, malam-malam apa saja, hari-hari apa aja sih yang pasti rame di toko mie Ali? Biasanya ini kan ada hari hoki kata orang-orang tuh ya, hari hoki dan hari liburnya. Kalau di toko mie Ali sendiri itu ada nggak sih hari-hari yang memang kayaknya wah hektik nih rame di hari ini? Kalau hari libur itu hari Senin. Hari Senin, setiap hari Senin. Kalau hari hektik sih kayak Setiap hari. enggak sih, enggak nentu. Oh, nggak nentu. Kadang justru biasanya kita kan kalau sebelum tahun baru ya akhir tahun itu rame di weekend, Jumat Sabtu Minggu udah pasti rame. Nah sekarang udah kebalik, ramenya itu Selasa sampai Kamis. Di Jumat hari kerja. udah kayak biasa-biasa aja. Kebalik. Oke, kebalik ya. Iya.
Berarti kan jadi teman-teman nih kayaknya bener-bener yang dari kantor belum mau pulang malah pindah ke sana ya kayak Iya gitu betul. ya dari Selasa sampai Kamis ya rame-ramenya. Nah berarti di sini kan toko mie Ali sendiri sudah bertahan lebih dari 4 tahun ya, Iya betul. Kak Deo. Kalau setiap mau Ramadan kayak gini Kak Deo, ada menu-menu baru kah atau Iya, kita tambahan-tambahan ada paket-paket? kalau untuk apa puasa tahun ini kita ada menu baru. Kalau tahun kemarin kan kita ada menu seasonal ya, cuman untuk untuk puasa doang kan. Nah, kalau sekarang emang kita hamil 1 bulan ini udah kita ngeluarin menu baru, nasi kan. Jadi nasi itu emang rencananya emang persiapan untuk puasa, tapi memang kayaknya bakal jadi menu apa ya? Menu yang selalu ada sih. Kedepannya Ya bakal selalu iya, ada. karena kita nggak pernah jual nasi kemarin-kemarin. Jadi sekarang udah available menu nasi. Jadi kita jual nasi paru, paru balado sama ayam ayam apa ya? Ayam wangi gitu deh. Ayam aroma, sorry. Ayam aroma. Iya. Berarti ini nanti kedepannya menu nasi ini akan tetap selalu ada ya Kak Deo Iya, setelah Ramadan. bakal ditambah. Bakal ditambah lagi. Nah kalau lagi Ramadan biasanya kan orang bukber nih Kak Deo. Itu rame gak sih biasanya di toko mie Ali kalau lagi bukber? Harus ada sistem booking kah atau Booking, bisa Mbak. on the spot? Booking. Booking ya? Iya. Booking. Bisa kita lumayan lah. Kalau booking tuh karena kalau langsung dadakan kita nggak apa ya? Lama nanti. Oh enggak, ini juga ya nunggunya Ya terlalu nunggunya lama terlalu lama ya. nanti. Jadi kita kalau mau bukber itu harus booking dulu. Harus booking dulu nih teman-teman yang denger ya, kalau mau bukber di toko mie Ali harus booking dulu loh. Jadi selain memang ada kopi-kopi dan makanan tadi seperti kata kali ada mie, ada juga nasi, ada dimsum ya Iya. tadi. Untuk yang seperti itu berarti semuanya fresh dimasak di toko mie Iya, Ali ya. betul. Kecuali yang martabak tadi, martabak Iya, manis rekanan ya. rekanan. Di situ kita ada juga bakso, Oh, oke. tapi itu punya kakak. Oh, jadi banyak di situ ya. Iya. Tapi memang rekanan-rekanan Iya. tadi seperti kata Kak Dio. Berarti selain itu ada bakso, dimsum, banyak ya Dimsum, pilihannya. Heeh, heeh. Terpikir nggak sih untuk nambahin menu-menu Palembang di toko mie Ali Kak Dio? Bulan ini rencananya bakal ada menu baru sih, pempek, lenggang. Itu dari rekanan juga tapi. Dari rekanan tapi lebih memperbanyak menu juga Iya, ya dari rekanan. Oke, berarti nambah banyak dong menu waktu buka puasa ya. Jadi teman-teman bisa booking sekalian menu-menunya. Berarti kalau ketika kita booking langsung booking makanannya juga ya Iya, Kak Dio ya. Jadi tidak terlalu lama nunggunya. Wong Palembang ini kan nak cepet Iya, biasanya. betul. Apalagi Nak marah kalau nak lapar, Mbak. marah, apalagi kalau lapar-laparan lagi puasa pula kan kamu, jadi harus booking ya Kak Dio. Nah Kak Deo, ini kalau resep mie sendiri kan Kak Deo cari tadi katanya, terus konsep karena sering jalan-jalan jenguk konsep yang keren untuk ditaruh di Palembang. Ini di sini dari yang menu-menu yang Kak Deo jual ini ada resep turun-temurun dari keluarga gak sih sebenarnya? Kak Deo kan tadi Chinese food katanya Mas An. Ada apa kayak turun-turunan dari keluarga, misal dari mama nih dia harusnya masaknya gini nih, ada bumbu-bumbu spesial. Ada nggak sih sebenarnya? Ada basic nggak sebelumnya dari keluarga untuk di dunia makanan? Kalau basic nggak ada, Mbak. Kalau mama itu polisi. Oh, oke. Kalau papa kan PNS. Jadi kalau kakak PNS semua jadi nggak ada. Oke. Kalau basic skill untuk masak nggak ada sih. Berarti memang ditemukan sendiri ya Iya. basic skillnya. Oke. Berarti memang benar-benar ini Kak Deo karena bingung mau kerja apa setelah tamat Iya. sekolah kuliah, jadi ngebikin usaha ini. Tapi sampai sekarang bertahan, hebat loh. Konsisten usahanya ya. Apa nih yang buat Kak Deo konsisten sama usaha toko mie Ali? Walaupun sekarang Kak Deo sudah kerja juga, sebenarnya masih juga membangun toko mie Ali. Ada kan orang-orang tuh Kak Deo yang sudah dapat kerja jadi tokonya kayak ya udah jalan aja, ada menu apa ya dijalanin aja. Tapi Kak Deo terus berinovasi dengan menu-menu baru dan bahkan kedepannya bakal ada pempek, lenggang segala macam. Itu gimana nih Kak Deo mempertahankan konsisten usaha ini sendiri Kak Deo? Salah satu keuntungannya sih sebenarnya tempatnya sendiri, Mbak. Oh, Punya oke. sendiri. Jadi kita nggak ada beban sewa kan. Karena kalau sewa kan lumayan. Bener, apalagi di kota ya, Iya. Palembang tengah kota, agak mahal ya. Udah tahu lah ya. Oke, jadi tempatnya tempat sendiri Kak Tempat sendiri. Deo. Jadi itu lumayan ngebantu sih. Lumayan ngebantu dan juga memang kita tuh per 3 bulan memang kita selalu evaluasi sama teman-teman kita kan, gimana kekurangan dan lain.
ya untuk sekarang kita udah nge-hire admin untuk Instagram yang fokus untuk buat konten dan lain-lain. Nah, itu yang sangat membantu. Karena kan kalau menurut kita berempat itu percuma kalau produk kita oke, tempat oke, tapi orang nggak tahu. Benar. Ya makanya kita kemarin udah hampir 1 tahun ini kita fokusnya emang lebih gencar di Instagram, kita iklan, kita kalau endorse sih udah jarang kita. Oke. Kita Jadi lebih fokus ke iklan. Kalau iklan kita tiap minggu sudah pasti iklan. Itu jadi yang pengeluaran kita udah pasti sih. Itu lumayan gede lah kalau untuk iklan ya. Nah, itu yang lumayan ngebantu Mbak sebenarnya kalau dibanding yang lain ya. iya. Oke. Jadi memang benernya tadi konsistennya karena tadi selalu dievaluasi Iya, sebenarnya Kak Deo ya. kesalahan kita kurangnya kita di mana ya. Tapi memang ya karena kan kita kan ini kan jatuhnya bisnis sampingan kita kan. Jadi ya kita evaluasinya tuh pasti kan banyak nih salah-salahnya, makanya kita satu persatu kita perbaikin, Oke. nggak langsung Semuanya iya ya. semuanya, karena kan kita kan masih ngitung uangnya Mbak. Iya benar. Apalagi tadi Kak Deo sudah berani nge-hire tim media sosial. Karena kalau udah berbicara dengan tim media sosial tuh udah nggak murah sih sebenarnya Kak Deo ya. Iya. Konten-konten yang mumpuni, yang bagus dari editingnya juga itu tidak bisa didapatkan dengan harga murah. Jadi dari satu persatu itu dibenahi Kak Deo. Iya, Oke. Kayak sekarang kita baru bulan ini setelah kita reopening itu 6 bulan kita baru kayak nge-upgrade piring. Kita piring udah pakai apa ya? Ada sablon sendiri gitu. Ya udah khas kita. Oh, ini piring toko Ali gitu. Iya betul. Apalagi kalau diposting di media sosial Iya. itu membantu juga. Iya, betul. Ya dia kalau teman-teman datang terus posting kembali, jadi yang lain yang lihat itu bakal penasaran nih, cari Instagramnya, dan situ tampilan Instagram kita pasti dilihat. Iya, betul. Kak Dio. Oke, jadi untuk sekarang 1 tahun ini Kak Dio memperbaiki melalui media sosial. Iya. Untuk media sosial lain selain Instagram seperti TikTok, terus dua juga kita. cuman 2. Iya. Oke. Instagram dan juga TikTok yang dipakai saat ini. Cuma kadang karena kita connect sama Facebook, jadi Facebook juga Oh, suka Facebook muncul. juga muncul. Oke. Berarti memang se berguna itu media sosial Iya. di zaman sekarang ya Kak Dio Betul. untuk usaha-usaha kita ini. Benar. Heeh. Aku lihat di media sosial kontennya keren-keren loh. Soalnya nanti minyak masuk gitu-gitu. Jadi, memang konten kreator tuh sangat dipentingkan kalau di usaha. Berarti memang satu persatu diperbaiki Iya, Kak Dio ya. betul. Semakin ke depannya juga semakin banyak menu, terus juga banyak perhitungannya. Kalau sekali Iya. banyak teman-teman pada bayar habis-habis dari situ. Jadi berempat ini benar-benar kalau lagi evaluasi seperti itu semuanya bakalan kumpul nih Iya, Kak Dio, kumpul. online, entah Online. online Kita sering atau online sih. iya, untuk membicarakan apa nih kurangnya toko ini. Sampai sekarang bisa bertahan ya, keren loh. Jadi di sini Kak Dio kan berempat nih Kak. Berarti di sini dengan sistem tempat ini punya siapa nih? Punya papa. Oh, punya papa. banyak orang tuanya Kak Deo. Jadi dengan teman-teman sistemnya sharing profit ya. Iya, sharing Kalau profit. berempat ya soalnya Iya. sampai sekarang. Belum lagi martabak manis masuk, pempek masuk, bakso nih. Itu semuanya. Tapi untungnya tempat sendiri Iya. ya Kak Deo ya. Gak kebayang sih kalau tempat masih nyewa ya. Itu plusnya itu tempat sendiri tuh agak terasa lah ya. Lumayan Mbak. Lumayan loh, Lumayan. bener Kak Deo, ruko sepetak aja mahal sekali. Apalagi kalau kamu lihat konsepnya toko mie Ali ini, teman-teman punya waktu untuk datang cicipin masakannya. Konsepnya tuh homey banget, jadi bisa datang kayak santai, bener Kak Deo tadi, buat kerja juga santai. Kalau malam minggu atau Sabtu malam minggu atau minggu malam Senin ada event nggak sih Kak Deo? Itu Nggak ada ya, jarang. berarti memang tempatnya setenang Iya. itu tanpa live musik ya. Iya, karena kita fokusnya kan misalnya tuh kayak orang dewasa sama keluarga kan. Oh, betul. Kita kurang nggak nyaman. Benar. Jadi memang konsepnya benar-benar homey ya. Jadi tanpa kebisingan kalau ngajak ke tugas jamnya. Jangan sampai kamu yang buat ribet di sana. Iya, karena memang tadi benar kata Kak Dio, konsepnya itu marketnya orang tua, keluarga, terus juga teman-teman yang capek begawe, nak nyantai sambil begawe di Sison, sambil ngopi ya Kak Dio, sambil jajan-jajan juga bisa. Nah, Kak Dio kita break sebentar, lagi kita balik lagi ngobrol tentang toko mie Ali, dan Cak Ini kena tanya, ini mie-nya buat dewe atau dapat dari distributor juga? Nah, penasaran kan? Kalau kamu penasaran juga ada pertanyaan untuk Kak Dio, boleh langsung ke YouTube kita Pro 4 Palembang untuk komen, dan juga boleh ke WhatsApp kami di 089778848884. Kita bakal balik lagi di Teras UMKM. Jeru
megahnya adat pernikahan Palembang, tersimpan satu tradisi yang syarat makna, hidangan kambangan. Tradisi ini telah hidup sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Hidangan kambangan dilaksanakan sehari setelah prosesi munggah, tahapan pernikahan yang digelar pada sore hari. Pada momen inilah para tamu yang mayoritas perempuan berkumpul menikmati sajian khas dalam suasana penuh keakraban. Hidangan kambangan bukan sekedar jamuan makan, beragam kue tradisional khas Palembang disuguhkan dengan tata cara yang khusus. Mulai dari maksuba, 8 jam, bolu suri, bolu kojo, srikaya, ketan, tapel manis, tapel asin, hingga kerupuk besar. Semua tersaji rapi dengan sistem penyajian yang dikenal sebagai botekan, tunjungan, dan pinggiran. Kue yang berada di tunjungan tidak boleh disentuh karena berfungsi sebagai simbol dan penghormatan. Sementara sajian di botekan dan pinggiran boleh dinikmati para tamu. Banyaknya ragam makanan yang disajikan sangat bergantung pada kemampuan dan status sosial tuan rumah. Semakin tinggi kedudukannya, semakin beragam pula hidangan yang tersaji. Yang membuat tradisi ini semakin istimewa, di tengah hidangan terdapat beberapa gadis yang bertugas melayani tamu. Kehadiran mereka bukan tanpa makna. Orang tua merasa bangga ketika anak gadisnya berada di tengah kambangan, karena secara tidak langsung ia diperkenalkan kepada halayak. Tak jarang jika seorang gadis menarik perhatian para ibu yang hadir. Perkenalan dengan anak bujang mereka pun bisa terjadi. Hal ini sebuah cara halus menjalin jodoh melalui adat. Namun, seiring waktu, hidangan kambangan mulai memudar. Masuknya budaya global dan kebiasaan prasmanan perlahan menggeser tradisi ini. Tak banyak generasi muda, bahkan masyarakat Palembang sendiri yang mengenal atau pernah menyaksikannya secara langsung. Padahal dahulu, hidangan kambangan merupakan rangkaian penting dalam pernikahan dan hajatan besar wong Palembang. Tradisi ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, kekerabatan, dan rasa kebersamaan antara tuan rumah dan tamu, baik warga dekat maupun masyarakat luas. Hidangan kambangan bukan hanya tentang makanan, melainkan tentang nilai, identitas, dan cara orang Palembang menjaga hubungan antar sesama. Sebuah warisan budaya yang layak dikenang, dirawat, dan diwariskan kembali ke generasi berikutnya.
kangenku ora ketulungan. Maring bojoku, maring biyungku, maring anakku, maring ramaku, maring yayangku, maring rumahku, maring desaku, maring batirku, maring dulurku, maring tanah kelahiranku. Duh hatiku nelangsa ngenteni bali Amerika. Duh rasaku merana pengen ketemu Rika. Inyong kangen banget tekie. Inyong kangen, inyong kangen, inyong kangen. Temenan kie inyong kangen, inyong kangen, inyong kangen. Kangenku gede nero etung, kangenku ora ketulungan. Maring bojoku, maring biyungku, maring anakku, maring ramaku, maring yayangku, maring rumahku, maring desaku, maring batirku, maring dulurku, maring tanah kelahiranku. Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi kita di teras UMKM, masih bersama Deo Putra Fajar, owner dari Toko Mie Ali, dengan tema Rahasia Lezat Toko Mie Ali dan perpaduan rasa serta konsisten usahanya dari Toko Mie Ali. Nah, Kak Deo, tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang usaha Kak Deo di Toko Mie Ali ini, dalam mendirikan Toko Mie Ali ini. Kak Deo sendiri gimana nih Kak Deo? Strategi apa sih Kak Deo, sesuai dengan tema kita ada konsisten usaha. Nah, strategi apa sih Kak Deo yang Kak Deo lakukan biar Toko Mie Ali ini bisa bertahan dan menghadapi persaingan saat ini kan di mana-mana coffee shop, di mana-mana wong jual makanan. Itu strategi apa yang Kak Deo lakukan? Itu kan riset dulu kan, market kami itu kayak mana kalau sekarang. Jadi kemarin ya kami riset dan kami evaluasi, ya kami nentu ke akhirnya kami nentu kami ngincer market A nih misalkan. Nah, kami fokus memang ngincernya iklan dan lain-lain, itu emang fokus ngarah ke market A tadi Mbak. Baru kami sampein sama tim konten creator tadi. Untuk konten-kontennya kalau bisa sih khas dan yang mengarah kira-kira kalau tadi kan kita kan market kan orang dewasa, jadi kita kayak buat konten dan buat foto video itu kalau bisa produk, ada foto produk dan ada kayak deskripsinya produk apa. Jadi yang buat orang tuh kan udah tahu nih ada apa di sini, kayak gitu sih palingan. Oke, berarti menyesuaikan dengan market ya Kak Deo. Kontennya juga nyesuaiin juga.
Kak Dio ini kan dari 2022 ya, toko mie Ali berdiri sampai dengan sekarang 2026. Tantangan yang paling sering dihadapin apa aja sih Kak Dio? Kalau kita nih kan usaha nih pasti ada pasang surutnya. Kalau di Pasti. toko mie Ali apa saja nih yang sering Kak Dio hadapi setiap tahunnya, masalahnya sama itu terus atau mungkin ada masalah-masalah baru yang muncul di setiap tahun barunya? Kalau kalau apa masa surutnya itu yang pasti hujan. Oh, oke. Hujan udah pasti, sama musim liburan sih. Itu lumayan ngaruh ke toko kita. Kalau musim liburan itu toko trafficnya udah agak menurun dibandingin sama yang bulan-bulan sebelumnya. Kayak misal Desember kan. Desember itu traffic kita lumayan menurun. Hampir 10% lah kira-kira. Itu sih. Oke, ketika hujan dan liburan ya, Iya, berarti sepinya liburan, di situ sepi. ya. Berarti benar sih kata Kak Dio tadi kan marketnya orang-orang kerja, Iya. keluarga, Keluarga. dan mungkin teman-teman juga yang nyantai-nyantai, tidak suka keramaian mungkin, pengen santai, makanya seperti itu Kak Dio di situ ya. Nah, kedepannya konsep baru apa nih mungkin yang terpikir sama Kak Dio untuk memperluas toko Ali atau mungkin kayaknya ada rombakan-rombakan kecil di toko mie Ali selain menu ya tadi yang sudah dibahas sama Kak Dio bakal ditambah lagi. Ada gebrakan-gebrakan baru gak sih di 2026 ini? Target kita di 2026 ini yang pasti kita bakal ningkatin kualitas pelayanan dulu Mbak yang pertama. Karena kan dapur kita itu nggak terlalu luas, jadi nggak bisa nampung terlalu banyak kalau ada orderan. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita bakal memperluas tempat kita yang di belakang. Itu kan udah ada sekarang, tapi memang kalau sekarang itu tempat kita tuh kayak tempat orang kerja lah, duduk santai sambil laptopan. Nah, ada space kosong ya, itu rencana kita mau kita bangun kayak jadi tempat playground untuk anak-anak. Itu sih rencana kita di tahun 2026 ini. Kenapa terpikirkan Kak Dio untuk menambah playground anak-anak bisa dikata toko mie Ali ada playground apa tuh yang terpikir tuh Jadi sebelumnya? kan kalau di tempat kita kan sering ada keluarga kan bawa anak-anak kan. Nah, rata-rata anak-anak tuh mainnya ke belakang, lari-lari. Oke. Kita kepikiran daripada lari-lari kenapa nggak kita manfaatin kan. Nah, kayaknya rencana kita di belakang itu bakal kita buat playground. Nah, mungkin yang jadi atensi kita itu di saat anak itu main, nah gimana di situ kan ada tempat duduk juga nih bagi orang dewasa kan. Nah, takutnya itu benar ada orang ngerokok. Itu sih yang mungkin yang harus kita pikirin juga situ. Oke, berarti ini berdasarkan keresahan Kak Deo ya, karena lihat anak-anak Iya, lari-lari. lari-lari. Bener-bener. Jadi apa salahnya dibikinin playground biar anak-anak mantep main. Orang tuanya bisa makan dengan santai, anak-anaknya main playground di toko mie Ali. Berarti kedepannya nih bakal ada seperti semacam ini ya, kecil-kecilan tempat bermain ya untuk anak-anak. Nah, keresahan-keresahan apa lagi sih yang sering Kak Dio rasa kalau lagi di toko, misalnya kan Kak Dio kan kerja nih, pasti satu hari bakal datang ke toko untuk lihat keadaan. Yang sering Kak Dio rasakan apa sih yang Kak Dio lihat langsung di lapangan? Misal parkir kah? Atau mungkin kedatangan dan kepergian pelanggan atau seperti apa Kak Dio? Kalau keresahannya sih nggak ada sih Mbak, alhamdulillah ya. Cuma keresahan kita tuh karena kita di pinggir jalan, nah itu sering orang yang mau maling itu sering. Oke. Jadi kita tahun kemarin 2 kali kepalingan, itu sih keresahan kita. Tapi ya kepalingan tuh ya tahun ini nggak pernah ada hilang barang, tapi ya orangnya ketangkep semua. Alhamdulillahnya ketangkep ya. Ketangkep semua. Iya dong, itu biasanya karena di pinggir jalan Iya, ya. berjalan. Itu sih keresahan kita. Kalau yang lain ya nggak terlalu sih jadi merasakan. Cuman ya perasaan kita barang-barang kita aja sih takutnya. Oke, barang-barang benar. Ini Kak Dia ada WhatsApp masuk, satu pertanyaan dari teman kita, ada Bagus di Tanjung Api-Api. Mau tanya sama Kak Dio, kalau mau nongkrong di toko mie Ali, untuk parkir sendiri apakah bisa Kak Dio untuk mobil dan motor teman-teman saya katanya. Oke, kamu meresahkan parkiran ya, takut susah cari parkir. Mungkin Kak Dio bisa jelasin di toko mie Ali sendiri itu seperti apa sih? Kalau parkiran mobil itu kurang lebih bisa 15 mobil lebih lah. Kalau motor kayaknya 100 motor pun kayaknya muat sih masih. Muat ya, oke. Berarti bukber aman nih. Iya. Jangan Karena baik. kita sering ada nobar kemarin kan. Oh, oke, Jadi nobar. ya lumayan lah kalau motor
muat lah kalau motor. Tapi tetap ya kalau kamu nongkrongnya berempat, jangan empat-empatnya bawa mobil. Iya betul. Satu-satu please, bareng-bareng nih. Oke, nah berarti kan toko mie Ali ini tadi dari namanya aja toko mie Ali, yang mana tadi kata Kak Dio juga ada dalamnya ada mie ayam, ada mie tumis, ada pangsit tumis. Nah untuk mie-nya sendiri Kak Dio ini produksi sendiri kah atau mungkin ada distributor juga nih untuk Jadi mie-nya? kalau untuk awal kemarin kita produksi sendiri awalnya. Terus kita ketemu dikenal sama supplier, salah satu supplier kita kenalin produk dia kan. Nah kita compare bukan dari ya compare dari apa waktunya, proses pembuatannya, terus rasanya dan harganya. Oke. Nah kita hitung-hitung justru jauh lebih mahal kalau kita buat sendiri. Oh oke. Karena kan kita kan buat sendiri kan kuantitinya kan lebih dikit kan yang pasti. Nah sedangkan kalau kita beli sama supplier dia kan udah beli bahan baku udah banyak kan, jadi lumayan cutnya tuh jauh. Oke, jadi sekarang ada supplier ya Kak, Supplier. untuk mie. Lumayan lah ngecutnya, bisa 500-700 rupiah. Wow, dalam satu porsi Iya, satu mie yang porsi. dipakai. Iya yang dipakai. Oke, kalau dikali 100 banyak itu. Jadi memang benar-benar dari awal bikin sendiri sampai kesininya kenal supplier. Iya. Jadi mulai berpindah ke supplier ya Kak, karena ada perbedaan harga Iya. juga tadi ya. Lebih capek juga sih kalau bikin sendiri kan. Betul, karena dapur itu kan kecil, nggak sampai gini sih. Mhm, Dapur jadi takutnya makan waktu dan juga kosnya lumayan. Benar. Nah, Kak Dio ini kan hampir 5 tahun nih, hampir bentar lagi 5 tahun. Gimana nih Kak Dio jaga konsistensi usaha Kak Dio di toko mie Ali biar toko mie Ali ini bisa sukses jangka panjang. Mungkin teman-teman di rumah juga mau belajar nih dari dari pengalaman Kak Dio seperti apa? Kalau kita itu untuk produk yang pasti ada error juga pasti Mbak. Kalau dalam jual pasti ada error. Makanya kita per 1 bulan itu kita selalu evaluasi sama owner-owner yang lain. Jadi aku yang di lapangan itu selalu aku koreksi. Oh aku data kurangnya apa, salahnya di mana, itu selalu aku report. Baru di akhir bulan itu baru kita diskusi dari beberapa kekurangan kita nih mana dulu nih yang harus kita perbaiki. Kayak itu. Terus kalau untuk produk karena aku yang masak jadi aku yang tahu. Jadi aku tuh buat menu selalu yang kira-kira pegawai aku tuh mudah untuk mengaplikasiinnya. Jadi aku selalu nyari bumbu ataupun resep yang kira-kira kalau orang lain buat itu nggak terlalu jauh dari aku yang buat gitu. Oke, berarti memang benar-benar memikirkan yang bekerja Iya, juga ya. Karena Kak takutnya Dia? kan kalau PR kita jualan makanan itu kan kalau kata orang beda tangan beda rasa. Betul. Nah, makanya aku meminimalisir beda tangan itu kalau bisa jangan terlalu jauh. Oke, jangan terlalu jauh biar teman-teman juga merasakannya oh mirip nih, Iya, sama ya, nggak jauh-jauh banget lah iya. Kak Deo ya. Oke, nah Kak Deo mungkin sebelum kita selesai obrolan ini Kak Deo ada harapan apa sih untuk kesuksesan toko mie Ali ke depannya? Ya target kita semoga tahun ini yang pasti bisa lebih ramai, fasilitas penunjang kita bisa lebih bagus lagi, agar pelayanan kita lebih bagus, dan juga semoga bisa buka cabang. Amin, buka cabang ya. Cabang nyewa tempat dong. Atau ada rumah lagi nih di mana nih? Oke, mungkin Kak Ali boleh promosiin deh tempatnya toko Ali di mana, media sosialnya apa, dan bisa dipesan melalui online nggak sih Bisa, toko Ali? kita GoFood dan GrabFood ada. Oke. Tapi kebanyakan kalau yang udah langganan itu nggak pernah pesan lagi dari GrabFood ataupun GoFood, dia selalu WA. Oke. Karena kan lumayan kan selisih harganya, jadi mereka rata-rata pesan online semua. Oke, untuk alamat tokonya di mana nih? Di Kak Deo? Jalan Inspektur Marzuki nomor 3302 Oke. Untuk media sosialnya? di tokomiali.id. Oke, berarti teman-teman bisa langsung datang ke tempat ya. Untuk maps-nya berarti sama toko mie Ali. Ya, udah ada di Google Maps. Oke, jadi bisa datang langsung di maps-nya ada toko mie Ali, di Instagram-nya juga tokomiali.id.
dan ada juga di GoFood dan GrabFood, mempermudah teman-teman. Kalau udah langganan nanti bisa via WhatsApp pesennya. Cicip dulu ya, atau main-main dulu ke Ya, boleh. toko, boleh teman-teman main ke toko Mie Ali untuk ngerasakan atau merasakan langsung kelezatan dari mie dan produk-produk lain yang dijual di toko Mie Ali. Jangan takut karena memang ada kopi juga ya Kak ya. Iya. Ada minuman lain, makanan lain. Kalau kamu nggak makan mie, ada nasi juga. Mungkin satu hal lagi Mbak yang saya tambahin. Jadi kan kebanyakan orang kan lihat konsepnya kan Chinese, kebanyakan takut halal atau Iya, enggak betul. kan. Alhamdulillah kalau produk kita udah sertifikasi halal sekarang. Jadi dijamin 100% halal. Oke, jangan kamu jingok di Instagramnya ada tulisan-tulisan Cina ya. Karena logonya tuh kan ada tulisan Chinese-nya ya Iya. Kak ya. Tapi memang ini sudah 100% halal ya. Oke, jadi teman-teman bisa datang langsung ke toko Mie Ali 100% halal, kita tambahin biar teman-teman nggak takut-takut lagi. Dan kalau takut nyasar boleh di maps-nya ada toko Mie Ali, dicari saja. Karena tempatnya juga strategis ya. Ya, di pinggir jalan. Di pinggir jalan, bisa langsung datang dan bisa nongkrong-nongkrong seperti itu sama teman-teman. Tapi jangan harap ada live musik karena toko Mie Ali tidak mengandung konsep live musik. Tapi memang cozy untuk kalian yang ingin bekerja dari mana saja. Buat kerjain tugas, buat kerjain tugas kantor juga bisa di toko Mie Ali. Oke, terima kasih Kak Deo sudah hadir di Studio Pro makasih. 4 ngobrol sama kita di teras UMKM dan juga kasih sharing pengalaman Kak Deo membuka usaha toko Mie Ali ini. Untuk dulu yang juga mendengarkan siaran ini yang ketinggalan, boleh tonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga yang penasaran dengan toko Mie Ali boleh datang langsung dan cicip-cicip langsung mie buatan Kak Deo di toko Mie Ali ya. Saya minta ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Kebaya panjang, berselendang lima kandang, lenggak-lenggok jalannya, oi gadis Palembang, belagak bertanjak, itu ciri bujangnya, bersewet tajung abang, ailah pecah demam, sopanan tampan, banyak gadis tertawan, siang dan malam jadi pikiran. Budaya wong lama dijaga sampai sekarang, jadi kebanggaan wong kita. Mar cantik manis dikena ke di badan, adop kayu apoy lepus mulir kristal, songket pelenglang pakaian para sutra sudah dikenal sampai ke negeri orang. Kebaya panjang, berselendang lima kandang, lenggak-lenggok jalannya, oi gadis Palembang, belagak bertanjak, itu ciri bujangnya, bersewet tajung abang, ailah pecah demam, sopanan tampan, banyak gadis